Oke, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat sendiri didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat singkat atau selang waktunya mendekati nol. Kita bisa membayangkan kecepatan sesaat, misal kita ingin mengetahui kecepatan kita pada saat kita berangkat bergerak. Nah, kita ingin mengetahui saat kita mulai bergerak itu pada T sama dengan 10 sekon, berapa sih kecepatannya? Pasti sangat susah. Karena sangat susahnya, bahkan selang waktunya itu sangat singkat untuk mengetahui pada saat T sama dengan misalkan 10 detik. Karena kita susah mengetahui pada saat T sama dengan 10 detik berapa ya kecepatan kita. Kecepatannya sangat-sangat singkat. Bahkan dikatakan bahwa selang waktunya mendekati nol. Itu yang disebut dengan kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat menunjukkan apa yang terjadi di setiap titik waktu. Nah, selang waktunya sangat mendekati nol. Maka di dalam perumusannya ini, dalam V kecepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati nol, delta X per delta T. Jadi kecepatan sesaat merupakan limit delta T mendekati nol dari kecepatan rata-rata ya. Kita lihat. Sementara kelajuan sesaat adalah besar dari kecepatan sesaat. Ini merupakan besaran skalarnya. Tadi kita melihat interpretasi grafik dari kecepatan rata-rata. Nah, sekarang kita ingin melihat interpretasi dari kecepatan sesaat. Nah, interpretasi dari kecepatan sesaat kita lihat di sini. Untuk kecepatan sesaat seperti biasa, misalkan di sini ada suatu titik A, B, C, D, E, di mana di grafik X-nya berhubungan dengan waktu, sementara untuk yang sumbu Y-nya posisi, kita lihat di sini ada titik A, B, C, D, E. Nah, ternyata untuk kecepatan sesaat itu, karena dia hanya, kita lihat lagi kembali bahwa kecepatan sesaat itu menunjukkan apa yang terjadi di setiap titik waktu. Jadi pada saat waktu tertentu, misalkan pada di titik B, T sama dengan 1 sekon, kita cukup memberikan suatu titik di titik B. Nah, kemudian kita memberikan garis singgung yang mengenai di pas di titik B ini, seperti garis putus-putus yang warna biru ini. Jadi kalau tadi kecepatan rata-rata itu menghubungkan dari titik awal ke titik akhir, untuk kecepatan sesaat dia hanya memberikan suatu garis singgung pada suatu titik tertentu. Misalkan di sini titiknya yang ingin kita tahu adalah pada T sama dengan 1 sekon, maka kita melihat di sini ada garis biru-biru patah-patah ini, kemiringan garis biru ini yang disebut dengan kecepatan sesaat. Itu hanya menyinggung satu titik tertentu. Jadi kecepatan sesaat adalah kemiringan dari garis singgung yang warna biru patah-patah itu ya. Kemiringan dari garis singgung pada kurva saat waktu tertentu, atau yang disebut dengan garis tangan. Sementara laju sesaat adalah besar dari kecepatan sesaat. Kita lihat kecepatan sesaat ini persamaannya yang tadi, V kecepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 dari kecepatan rata-rata, yang sama dengan kemiringan garis yang menyinggung kurva X terhadap T. Nah, selain itu, limit ini dinamakan turunan X terhadap T, ditulis dengan notasi kalkulus. Jadi kita bisa menuliskan selain limit delta T mendekati 0 delta X per delta T, kita juga bisa menulis sama dengan dx dt. Oke. Nah, selanjutnya kecepatan rata-rata dibandingkan dengan kecepatan sesaat. Kita lihat kalau kecepatan rata-rata dia memiliki selang waktu ya 0 sampai 3 detik kalau kecepatan rata-rata, lihat grafiknya. Sementara yang bagian B, kecepatan saat T sama dengan 1 sekon, kita lihat bahwa di kecepatan sesaat itu dia selang waktunya sangat mendekati 0. Jadi kalau yang kecepatan rata-rata itu dia memiliki selang waktu, rentang selang waktu, sementara untuk kecepatan sesaat dia tidak memiliki selang waktunya. Kita lihat di sini kalau kecepatan rata-rata, sekali lagi
kemiringan garis dari titik awal A ke titik D, sementara untuk kecepatan sesaat dia hanya menyinggung di titik B. Kita lihat di sini ada tes konsep. Nah, grafik di bawah menunjukkan fungsi antara posisi terhadap waktu. Nah, dua buah kereta yang melaju dalam lintasan paralel. Pernyataan mana yang benar? Silakan menjadi tugas. Kenapa jawabannya adalah C? Silahkan jadi tugas berikutnya. Tadi kita membahas posisi, kecepatan. Nah, kemudian ada percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu merupakan adalah perubahan kecepatan tidak konstan, berarti menghadirkan percepatan. Jadi setiap perubahan kecepatan itu pasti menghadirkan suatu percepatan. Kemudian percepatan rata-rata merupakan perbandingan perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Kita bisa lihat formulasinya, percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T, dan merupakan besaran vektor ya. Sama ketika tanda dari kecepatan dan percepatan sama, positif atau negatif, laju bertambah. Ketika tanda dari kecepatan dan percepatan berlawanan, maka laju berkurang. Oke. Untuk percepatan rata-rata. Kita lihat ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Sama ya, kalau tadi kecepatan saat dengan percepatan sesaat itu menggunakan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Jadi limit delta T mendekati 0 dari percepatan rata-rata. Itu merupakan percepatan sesaat. Ketika percepatan sesaat selalu sama, maka percepatannya akan tetap, ya akan konstan. Jadi ketika percepatan sesaat selalu sama, maka percepatannya akan tetap. Jadi misalkan di T sama dengan 1, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 2, sama, di T berikutnya sama, maka kita bisa mengatakan bahwa percepatannya itu dia konstan. Kecepatan sesaat akan sama dengan percepatan rata-rata ketika percepatan sesaat itu selalu sama ya. Kemudian interpretasi grafik dari percepatan ini sama ya. Kalau percepatan rata-rata sama menghubungkan titik awal titik akhir, interpretasinya sama dengan kecepatan rata-rata, grafiknya menghubungkan titik awal dan titik akhir, dan kemiringan dari garis singgung pada kurva untuk grafik kecepatan waktu. Kemudian untuk percepatan sesaat kita bisa menggunakan rumus dV dt untuk menginformasikan bahwa itu adalah percepatan sesaat untuk formulasinya. Kemudian ada gerak satu dimensi dengan percepatan 0. Kalau misalkan percepatannya 0, artinya bahwa tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan. Kalau kita rumuskan, lihat, maka A itu tidak ada perubahan kecepatan, A itu sama dengan 0. Jadi karena tidak ada perubahan kecepatan, jadi baik kecepatan awal maupun kecepatan akhirnya dia akan sama ya, karena tidak ada perubahan kecepatan. Kalau lihat di grafik kecepatannya dia pasti akan konstan ya. Lihat garis warna orange arah horizontal, artinya dia menunjukkan bahwa kecepatannya itu dia konstan. Kecepatannya ya konstan, tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan kecepatan, jelas bahwa percepatannya itu sama dengan 0. Kalau lihat dari grafik, oh ya itu percepatannya konstan, tidak ada perubahan, yang garis warna orange, maka kita bisa menuliskan persamaan bahwa dx per dt sama dengan v ya, dx per dt sama dengan v. Kemudian kita tulis lagi dx sama dengan v dt, dx sama dengan v dt, sehingga kita ubah dx nya itu menjadi delta x sama dengan dengan menuliskan suatu integral dari T1 ke T2 V dt. Jadi kita dapatkan formulasinya delta x sama dengan V delta T untuk gerak satu dimensi dengan percepatan 0. Jadi kita punya persamaan untuk gerak satu dimensi dengan percepatan 0, delta x sama dengan V delta T. Terus bagaimana kalau percepatannya itu tidak 0? Jadi kita lihat di sini gerak satu dimensi dengan percepatan konstan tidak 0. Jadi percepatan tidak 0.
Misal di sini A percepatannya sama dengan delta V per delta T. Kalau misalkan percepatannya tidak 0, maka kita bisa melihat di sini terjadinya perubahan kecepatan. Kalau lihat dari grafik dari V0 ke V, di sini ada kemiringan garis yang warna orange. Kita lihat di sini ada kemiringan, artinya dia bahwa adanya suatu perubahan kecepatan ya. Kalau kita bisa melihat grafik ini bisa kita tulis dengan seperti di dalam kalkulus, yaitu Y sama dengan MX. Y-nya itu misalkan V, X-nya itu T ya. Kita bisa melihat persamaan garisnya ini bisa kita cari ya. Ini model-model persamaan garis seperti Y sama dengan MX plus B. Kalau kalian ingat persamaan garis. Nah, percepatannya sama dengan A sama delta V per delta T. Jadi ketika kita turunkan lagi, maka kita mendapatkan VF atau V akhir sama dengan V0 plus A kali T, menunjukkan bahwa kecepatan adalah fungsi dari percepatan dan waktu. Ini adalah formula untuk gerak satu dimensi dengan percepatan konstan, tidak nol. Nah, kalau misalkan kita hubungkan antara diferensi dan integral, kita lihat di sini, yaitu untuk V itu kecepatan sesaatnya dx per dt, maka kita bisa gunakan untuk mencari suatu perpindahan delta x sama dengan mengintegralkan integral V dt. Pun sama untuk mencari kecepatan. Di sini kita bisa melihat, kita hubungkan di sini. Untuk melihat kecepatan maka kita perlu informasi percepatan. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari kecepatan, maka kita bisa melakukan penurunan dx dt, dan untuk mencari percepatan kita bisa menuliskan juga dengan dv per dt ya. Di sini kita lihat di sini hubungan diferensiasi dan integrasi. Kemudian persamaan GLBB dalam notasi skalar. Nah, kalau ini misalkan gerak lurus berubah beraturan, artinya ada percepatannya di sini. Kita bisa melihat di sini kecepatan sebagai fungsi dari percepatan dan waktu, kemudian perpindahan sebagai fungsi dari waktu, kecepatan dan percepatan, kemudian kecepatan sebagai fungsi dari percepatan dan perpindahan. Ini kita bisa lihat di sini ya untuk persamaan GLBB dalam notasi skalar. Kemudian kalau dalam notasi vektornya bisa dilihat seperti ini, Ini untuk notasi vektornya seperti ini. Untuk notasi perbandingan skala dan vektor seperti ini ya. Untuk yang vektor hati-hati karena dia sangat memperhatikan arah dari suatu gerak benda. Untuk tugas berikutnya silahkan dikerjakan yang ini. Untuk yang terakhir itu tentang gerak jatuh bebas terakhir ya ini. Nah, apa sih gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas adalah setiap benda yang bergerak hanya dipengaruhi oleh gravitasi disebut jatuh bebas. Jadi tanpa adanya kecepatan awal. Jadi setiap benda yang bergerak hanya dipengaruhi oleh gravitasi disebut jatuh bebas. Setiap benda yang jatuh dekat permukaan bumi memiliki percepatan konstan. Nah, percepatan ini disebut dengan percepatan gravitasi dan disimbolkan dengan G. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.